Baik teman-teman, di sini kita akan ngecek ya, bagaimana mengecek barang second yaitu ROG Ally Z1 Extreme ya teman-teman. Jadi gue akan kasih tips untuk kalian semua, 5 tips untuk mengecek ROG Ally teman-teman. Nah, yang pertama pasti gue akan mengecek kelengkapannya dulu ya teman-teman ya. Apakah dia full set atau bagaimana. Biasanya sih gue nggak akan ambil ya yang batangan atau cuman unit only, jadi gue akan utamakan ambil yang full set bawaan gitu teman-teman. Jadi kalian pastikan juga untuk mengecek kelengkapannya teman-teman ya. Jadi setelah mengecek kelengkapannya, kalian harus sesuaikan juga nih serial number dus dengan unit teman-teman. Kalau misalkan dus dan unit sama, itu insya Allah barangnya aman ya, bukan barang yang ilegal atau curian ya gitu. Nah, setelah itu teman-teman, setelah kalian cek kelengkapannya dan semua sesuai, terus yang kedua adalah gue akan mengecek yang paling utama sebenarnya adalah body. Jadi teman-teman sebelum mengecek ke fungsi ya, gue biasanya akan melihat bodinya dulu nih teman-teman. Jadi kalian lihat gitu ya, bodinya apakah mulus gitu ya, ada yang retak atau tidak, kemudian ada yang cacat atau tidak gitu ya. Di sini gue dapat yang termasuk mulus ya teman-teman ya, karena body ini adalah kalau menurut gue ya, ketika kita melihat body mulus itu indikasi fungsinya semuanya aman. Dan ketika gue lihat bodinya ada retak atau pecah gitu ya, itu kan kemungkinan karena kebanting dan takutnya ya fungsinya juga nggak baik. Nah, setelah kalian cek gitu ya, bodinya semuanya terlihat mulus dan bagus, langsung kita nyalakan aja nih guys untuk kita tes unitnya. Oke, kita nyalakan. Nah, di sini kebetulan gue dapat unit ROG Ally Z1 Extreme teman-teman. Ini sudah di up ya sama pemilik pertamanya sampai 1 terabyte gitu ya. Dan di sini gue juga sudah dapat dual boot teman-teman. Jadi bisa SteamOS dan bisa Windows seperti itu. Dan dia dibagi 2 storage gitu teman-teman. Nah, di sini sudah muncul ya. Nah, hal yang ketiga yang gue cek itu biasanya adalah layar teman-teman. Jadi fungsi penting yang sangat penting ya menurut gue ya, yang dicek itu adalah layar. Jadi kita cek layarnya apakah aman atau tidak. Biasanya sih di My Asus juga ada ya diagnosisnya, tapi gue mau yang simple aja gitu. Biasanya gue akan klik setting, kemudian personalize. Nah, di sini kalian klik background gitu teman-teman. Nah, kalian klik background, kalian pilih aja nih warna-warna yang kontras gitu. Dan kita lihat ini apakah ada white spot atau tidak. Kalian cek betul-betul ya teman-teman ya. Kemudian setelah itu coba warna merah, kalian cek gitu ya, tidak ada cacat. Kemudian coba lagi warna hijau gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau dirasa semuanya aman ya gitu ya, nggak ada cacat atau bagaimana, nah biasanya gue akan mengecek fungsi seluruh tombol ya teman-teman. Jadi biasanya yang gue cek itu adalah seluruh tombol yang ada di ROG Ally ini. Gimana caranya? Biasanya gue ngecek online aja teman-teman. Nah, di online ini sudah disediakan, kalian ketik aja gamepad tester ini. Nah, di sini sudah tersedia ya untuk mengecek tombol-tombol kalian. Tinggal kalian klik aja. Nah, di sini sudah terdetek ya controller ROG Ally-nya. Nah, kalian cek aja jika dirasa semuanya aman gitu ya. Nah, kemudian di sini ada juga nih apakah analognya drift atau tidak. Di sini terlihat teman-teman. Nah, kelihatan ya. Di sini semuanya fungsinya aman. Setelah fungsinya aman, nah biasanya gue akan mengecek port-portnya sih teman-teman ya. Jadi kalian kalau misalkan COD gitu ya, kalian bawa power bank aja atau bagaimana, kalian cek nih
portnya, apakah bisa dicas atau tidak gitu ya. Nah ini gue udah colok charger, kita coba cas ya. Nah di sini dia ngecas. Oke. Nah di sini juga teman-teman ya, penyakitnya ROG Ally itu adalah di slot micro SD-nya teman-teman. Jadi kita akan cek juga ya slot micro SD-nya pakai micro SD. Ketika kalian sudah memutuskan untuk COD, kalian bawa aja nih micro SD yang kecil gitu ya. Kemudian kalian colok nih di sini. Biasanya penyakit ROG Ally itu adalah micro SD-nya itu nggak kebaca teman-teman, karena dekat banget dengan pembuangan hawa panas gitu ya. Nah di sini nggak terdetek ya. Di sini sudah mati untuk slot micro SD-nya. Kalau gua sih ya, kalau misalkan slot micro SD-nya sudah mati, nggak masalah ya, karena kalaupun hidup gitu ya pasti akan mati juga, karena deket banget ya dengan pembuangan hawa panas ini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pakai micro SD, paling saran gue sih pakai adapter lain ya, seperti ini. Nah kalau ini dia langsung terdetek teman-teman gitu. Nah ini kita eject aja. Oke. Ini setelah mengecek slot dan fungsi seluruh slot ini, kemudian tombol-tombol sudah teman-teman cek. Biasanya gue ngecek speakernya teman-teman. Nah speakernya juga kalian di online aja teman-teman. Kalian tinggal klik YouTube ya, gitu. Kalian klik YouTube, kemudian kalian search aja test speaker. Aduh kok jadi yes, test speaker. Nah di test speaker ini kalian udah bisa ngecek nih speaker kanan kirinya, bass, semuanya sudah kedetek sendiri. Nah ini ada iklan sedikit ya, maklum. Pasti baru, berasa refresh beneran. Nah nih ya teman-teman ya, pastikan speaker kirinya nyala, bassnya nyala, tidak sember. Nah setelah dirasa speakernya aman dan bagus, kalian klik close aja ya. Nah biasanya setelah speaker, tombol, layar sudah kalian cek, gua biasanya ngecek full charge baterainya ya, atau baterai health-nya, kesehatan baterainya. Biasanya gua ngecek di command prompt. Kemudian di sini kalian ketik aja power CFG garis miring battery report. Nah sini kalian klik enter. Nah di sini sudah tertera ya, kalian ke filenya user one, sama langsung kita cek aja ke ini, kemudian di PC, kemudian user, XP. Nah di sini teman-teman ya, battery reportnya kalian klik aja nih. Nah di sini ketahuan ya teman-teman ya, battery reportnya itu sudah sekitar 80% ya degradasinya. Kalau menurut gue sih ya, untuk pemakaian yang setahun ini, kalau menurut gue sih ini masih aman-aman aja ya. Nah setelah itu kalian close aja. Oke. Nah segitu aja teman-teman biasanya yang gue cek simple ya terkait pengecekan ROG Ally ini. Untuk pengecekan detailnya mungkin ada di next video ya, karena ini pengecekan simple aja. Kalau kalian misalkan COD buru-buru gitu ya, COD misalkan lagi ada urusan tapi mau COD gitu, ngeceknya itu secara cepat itu seperti itu teman-teman. Jadi misalkan kalian ada tips atau cek tambahan, boleh klik di kolom komentar atau sarannya di kolom komentar ya teman-teman. Baik, segitu aja video dari gue. Kurang lebih mohon maaf ya teman-teman. Sampai jumpa di next video. Bye bye, terima kasih banyak.